Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Delvi dengan NIM 2130 11084 akan menjelaskan materi tentang implikasi pembelajaran tematik. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi bagi siswa. Nah, yang pertama, implikasi bagi siswa yaitu siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja, baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, atau klasikal. Selanjutnya, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi, baik secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Nah, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang B, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus atau untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Yang poin C yaitu pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar memiliki dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada di sekolah itu masing-masing, mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Implikasi terhadap peraturan ruangan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu memahami pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruangan tersebut meliputi A. Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. B. Susunan bangku. Peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keenam, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Implikasi terhadap pemilihan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Maka, dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Sampai bertemu.